Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhat tullab rahimani Allah wa iyyakum, في هذا المساء المبارك نستمر درسنا في كتاب عمدة الأحكام لابن رجب. وأيها الإخوان، نبدأ هذا اللقاء بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas hadis pertama tentang niat, innamal a'malu binniyat, yang mana kesimpulannya adalah niat itu membedakan ibadah dengan adat atau kebiasaan. Kemudian ibadah niat juga membedakan antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Niat sholat zuhur berbeda dengan niat sholat asar. Walaupun rokaatnya sama. Walaupun kadang kita melaksanakannya di satu waktu, misalnya kita melaksanakannya jamak takdim atau jamak ta'khir. Sama-sama 4 rokaat, akan tetapi yang membedakannya adalah niat. Jadi niat itu sangat penting, teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke hadis kedua. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan di mukadimah kemarin, penulis Ibnu Rajab berusaha memasukkan di dalam kitab Umdatul Ahkam ini hadis Bukhari dan Muslim saja. Walaupun pada akhirnya ada beberapa hadis dari kitab-kitab selain daripada dua imam tersebut. Adapun hadis ini dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini sahabat yang mulia, yang mana beliau ini termasuk sahabat yang akhir-akhir masuk Islamnya. Ada yang mengatakan masuk Islamnya itu tahun ke-6 Hijriah atau pasca hijrahnya Nabi SAW dari Mekah menuju Madinah. Tahun ke-6-nya itu Abu Hurairah masuk Islam. Abu Hurairah ini didoakan oleh Rasulullah SAW sehingga beliau gampang sekali menghafal sesuatu. Hadis beliau sangat banyak sekali, melewati sahabat-sahabat yang sudah lebih dahulu masuk Islam. Allah muliakan Abu Hurairah. Nama aslinya diperselisihkan oleh ulama, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Sahih Bukhari. Namanya ini diperselisihkan sampai 30 nama. Yang paling kuat daripada pendapat para ulama adalah Abdurrahman bin Sakhar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita ketahui hadis Nabi itu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, yang kita yakini, yang kita katakan bahwa itu dari Nabi, baik berupa perkataan. Pada hadis ini kira-kira perkataan atau yang lain, teman-teman? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan atau perbuatan itu, teman-teman? Kalau qala, perkataan. Kalau seandainya perkataan, maka kita kembalikan kepada surat An-Najm. Ma yantiqu anil ma yantiqu anil hawa.
In huwa illa wahyu yuha. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, maka itu bukan berasal dari hawa nafsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa isi sabda beliau? La yaqbalullahu salata ahadikum. Tidak yaqbalu, menerima Allahu si Allah salata pada suatu salat. Ahadikum, salah seorang di antara kalian, idza ahdatha, jika dia telah berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Saya ulangi sekali lagi. La yaqbalullahu, tidak menerima Allah Subhanahu wa taala pada salatan, salah satu salat, ahadikum, dari kalian atau salah seorang di antara kalian, idza, jika ahdatha, telah berhadas, hatta yatawadda, sampai dia itu berwudu. Taib teman-teman, hadis ini mengandung pelajaran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amalan. Jadi kadang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amalan padahal amalan itu baik. Paham ya? Allah tidak menerima amalan padahal amalan itu baik. Yang dalam konteks hadis ini yang tidak diterima adalah salat. Masya Allah, salat tidak diterima loh. Kenapa ini? Ada masalah berarti salatnya. Begitu pula dengan amalan-amalan yang lainnya. Jika seseorang melakukan amalan tetapi amalan tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan, maka bisa jadi amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada ain amal tersebut, pada sejatinya zatnya amal tersebut adalah amalan yang baik. Contoh yang lain daripada ini adalah wanita kalau sholat keren nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Amal baik kan? Bagaimana dia berwudu tetapi dia sedang haid? Dia berwudu nih tapi haid. Apakah diterima sholatnya? Tidak. Ada amalan-amalan yang tidak diterima karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam hal sholat, Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan sesuatu tersebut berupa toharoh. Suatu amalan yang Allah Subhanahu wa taala syaratkan toharoh, kemudian kita tidak melakukan toharoh, maka amalan tersebut tidak diterima. Apa itu hadas? Siapa yang tahu hadas? Angkat tangan, siapa yang tahu hadas? Hah? Siapa yang tahu hadas? Hadas itu dibagi menjadi dua. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu semisal buang angin, buang air kecil maupun besar, ataupun tidur. Ini kita namakan dengan hadas kecil. Sedangkan hadas besar adalah junub, kemudian dan lain sebagainya. La yaqbalullahu, di sini la-nya ini la nafi, dalam bahasa Arabnya itu menafikan. Para ulama, jika ada nafi di dalam suatu kalimat itu mengandung beberapa makna. Ada bermakna nafyul kamal,
menafikan kesempurnaan, diterima sholatnya tapi tidak sempurna. Dan ada pula menafikan sahnya, tidak sah. Dibagi menjadi dua teman-temannya, nafyul kamal, meniadakan kesempurnaan, dan nafyus sihhah, menafikan kesahan perbuatan tersebut. Kalau kita nemukan la yu'minu ahadukum, sering dengar hadis itu enggak? Sering dengar kata kalimat seperti itu enggak? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Ketika kita tidak memuliakan tamu, berarti enggak beriman kepada Allah dan hari akhir. Bukan, tetapi nafyul kamal, menafikan kesempurnaan imannya. Hadas, sebagaimana kita sebutkan tadi, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil mewajibkan kita berwudu. Dalam hadis ini konteksnya adalah hadas kecil. Kenapa? Karena di akhir hadisnya hanya mengatakan hatta yatawadda, sehingga dia itu berwudu. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwa tidak diterima sholat seseorang walaupun gerakan sholatnya indah, bacaannya bagus, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai waladdallin. Ternyata dia teringat tadi sudah buang angin sebelum masuk masjid tapi belum berwudu, maka dia tidak sah sholatnya. Ada pertanyaan berkaitan hadis ini? Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada amalan yang bisa tidak diterima walaupun amalan itu baik karena tidak memenuhi beberapa persyaratan. Dalam hal ini sholat syaratnya itu harus bersuci. Hadis ini menjelaskan kepada kita berkaitan tentang hadas kecil yang mengharuskan seseorang untuk berwudu terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Ada pertanyaan? Ini pertanyaan berkaitan dengan ini bukan? Hah? Beda. Taib. Hadis ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Amr bin As wa Abi Hurairah wa Aisyah qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lil a'qabi minan nar. Diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari di dalam rakam hadis atau nomor hadis 60, 96 dan 163. Imam Muslim meriwayatkan di hadis nomor 241. Di sini di hadis ketiga ini dikatakan an Abdullah bin Amr bin As, satu orang, wa Abi Hurairah, sahabat yang kedua, wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu. Jadi kenapa disebutkan tiga sahabat sekaligus di awal hadis ini oleh Ibnu Rajab Al-Hambali? An Abdullah bin Amr bin As wa Abi Hurairah wa Aisyah. Jadi hadis ini dikeluarkan, didengar oleh tiga orang. Bisa jadi didengar di satu tempat,
atau bisa jadi didengar di berbeda-beda tempat. Abdullah bin Amr bin As itu mendengar di tempat yang lain, Abu Hurairah mendengar di tempat yang lain, dan Aisyah mendengar di tempat yang lain. Atau mungkin mereka ada dalam satu majlis. Rasulullah katakan, wailul lil a'qabi minan nar. Wailun. Di dalam Al-Quran banyak sekali menyebutkan kata wailun. Bahkan di dalam Al-Quran ada istilah neraka wail. Wailul lil mutaffifin. Wailul likulli humazatil lumazah. Al-wail dalam bahasa Indonesia diartikan celakalah. Celakalah. Jadi menarik ya teman-teman. Ada beberapa hal perbuatan yang Rasulullah SAW ingatkan dengan bahasa yang tegas. Dalam konteks hadis ini Rasulullah berkatakan celakalah. Hadis ini mungkin pada saat itu Nabi SAW melihat seorang yang melakukan suatu perbuatan, kemudian Nabi tidak langsung mengatakan wailul laka. Nabi tidak mengatakan celakalah kamu. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan perbuatan siapa saja yang melakukannya, bukan hanya orang yang dilihat oleh Nabi, tapi yang akan datang. Inilah jawami'ul kalimnya Rasulullah SAW, menyebutkan sesuatu secara umum. Padahal boleh-boleh saja bagi Nabi untuk menegur orang tersebut, mengatakan celakalah engkau. Wailul lil a'qab. A'qab ini jamak dari aqbun. Wa huwa muakhirul qadam, ujung paling akhir daripada telapak kaki, paling belakang, muakhir. Yang kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan tumit ya. Tumit. Celakalah lil a'qabi, bagi tumit-tumit. Celakalah bagi tumit-tumit. Ini bahasa kalau diartikan satu persatu begitu. Wailul lil a'qabi, celakalah bagi tumit-tumit. Tumit yang bagaimana kok celaka di sini? Di sini yang dibahas adalah tumit-tumit yang ketika berwudu tidak terkena air wudu. Di hadis sebelumnya membatalkan suatu amalan karena tidak melaksanakan wudu. Sekarang membahas tentang orang yang berwudu tetapi tidak menyempurnakan, tidak memperhatikan hak wudu, tidak memperhatikan hal-hal yang wajib untuk diwudui atau dicuci. Dalam hal ini adalah tumit. Banyak orang yang semangat mencuci sela-sela jari tetapi kesulitan atau malas atau enggan untuk memperhatikan tumitnya. Minan nari, dari neraka. Celakalah tumit-tumit minan nari, dari neraka. Syekh Bassam mengatakan, yuhadzirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minat tahawuni bi amril wudu'i wat taqsiri fihi wa yahuthu 'ala al-i'tina'i bi itmamihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati orang-orang yang meremehkan perkara wudu. Kemudian Rasulullah SAW memotivasi kita untuk selalu melaksanakannya secara sempurna.
Jadi yang celaka itu tumit, maknanya adalah celakalah yang punya tumit, yang tidak memperhatikan wudunya, sehingga air wudunya tidak sampai kepada tumitnya. Jangan sampai tumit-tumit tersebut terkena percikan api neraka. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya anggota-anggota wudu kita ini akan bercahaya disebabkan oleh wudu kita di dunia ini. Sahih walala. Salah seorang sahabat pernah mencuci, membasuh tangannya hingga bahunya karena ingin cahayanya hingga bahu. Kalau seandainya kita meremehkan daripada menyempurnakan wudu, yang salah satunya kita tinggalkan mencuci tumit karena buru-buru mungkin, atau berwudunya sambil ngantuk, apalagi santrinya sambil tidur setengah sadar, cuci aja ujung jari. Yang penting jempol kakinya tidak bau. Jangan ya. Tapi benar-benar perhatikan, karena ada ancaman kecelakaan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat tetapi wudunya tidak sempurna, dalam bentuk tidak mencuci tumitnya, tidak memperhatikan kesucian, kesempurnaan wudunya, sehingga sholatnya tidak diterima. Fahim? Dalam hadis ini maksudnya adalah orang yang berwudu perhatikan wudunya. Di hadis sebelumnya, orang yang ingin sholat harus berwudu terlebih dahulu. Berurutan gak nih? Di hadis pertama, kalau mau melakukan sesuatu harus niat terlebih dahulu. Hadis nomor 1 berkaitan dengan niat, hadis nomor 2 berkaitan dengan toharo sebelum sholat, hadis nomor 3 kalau bertoharo perhatikan baik-baik. Kemudian hadis nomor 4, kita cepat ya, soalnya sekali sebulan pertemuannya. Sekali sebulan ya. Hadis ilmu-ilmunya sudah kalian pelajari di kelas, tetapi ini adalah hadisnya teman-teman. Oh ternyata wudu yang sempurna itu ini toh hadisnya. Nah, ini adalah pengetahuan singkat-singkat saja. Kita dengarkan sabda-sabda Nabi, walaupun yang menyampaikannya hanya orang yang lemah, tapi inilah yang diucapkan Nabi terdahulu. Kalaupun kurangnya ilmu penjelasan dari saya, itu dari kelemahan saya. Al-hadithur rabi', hadis yang keempat, qala al-muallif an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah kembali. Jadi kalau dilihat hadis nomor 2, hadis nomor 3 dan nomor 4 ada andil daripada Abi Hurairah. Masya Allah, radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Masya Allah, hadis ini mengandung banyak hal berkaitan tentang kebersihan. Hadis ini mengandung banyak hal yang berkaitan tentang kebersihan, baik kebersihan tersebut yang tampak di hadapan kita atau yang tidak kita ketahui. Taib, yang pertama, idza tawadda'a ahadukum, jika kalian berwudu, falyaj'al, maka hendaklah menjadikan fi anfihi, di hidungnya, ma'an, suatu air, summa kemudian liyastanthir, istinthar sama satu lagi apa? Istinsyaq. Liyastanthir ini
adalah mengeluarkan air dari hidung. Sedangkan istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung. Jadi kita masukkan air ke dalam hidung kemudian kita keluarkan kembali. Jadi bahasa Arab tuh Masya Allah sungguh lengkap. Memasukkan disebut istinsyak, mengeluarkan disebut istinthar. Hadis ini mungkin sempat viral pada saat awal-awal corona, kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah, awal-awal corona sempat viral karena pengecekan antigen, swab dan lain sebagainya mengambil sesuatu dari hidung kita. Kalau seandainya kita melazimi membiasakan istinthar atau istinsyak, mungkin hal-hal yang tidak ada, yang seharusnya tidak ada di tempat tersebut akan keluar bersama air. Wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang beristijmar, siapa yang tahu makna istijmar? Siapa yang tahu makna istijmar? Angkat tangan. Apa artinya? Apa makna istinja? Bersuci dengan air. Kalau istijmar bersuci dengan 3 buah batu, bukan dengan kotoran ataupun tulang. Falyutir, maka hendaklah ganjil. Barang siapa yang ingin bersuci dengan batu, maksudnya setelah buang air besar, maka hendaklah bersucinya itu dengan yang ganjil. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, falyaghsil yadayhi, maka cucilah tangannya, qabla ayyudkhilahuma, sebelum memasukkan tangannya, sebelum memasukkan kedua telapak tangannya, fil ina'i, di dalam bejana, dalam tempat untuk bersuci. Jangan bayangkan kita sedang berwudu di keran ya. Ini pada saat zaman Nabi kan tidak ada keran. Bahkan sampai sekarang kita masih berwudu dengan gayung bahkan. Jangan sekali-kali ketika kita bangun dari tidur langsung memasukkan air ke dalam ember, ke dalam bak untuk berwudu. Kenapa Nabi melarangnya? Alasannya adalah ada di ujung hadis. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena kalian tidak mengetahui di mana tangan kalian itu nginap. Ketika kita tidur, teman-teman, kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kita karena kita sedang tidak sadar. Bisa jadi tangan kita menggapai suatu hal yang tidak bersih. Sehingga ketika kita ingin melaksanakan wudu, tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan bagi kita untuk memasukkan langsung tangan kita ke dalam bejana, yang mana semua air ada di situ yang kita akan gunakan untuk berwudu. Ketika kita masukkan, tercemarlah air itu dengan najis yang ada di tangan kita. Yang tepat adalah kita ambil air itu dengan gayung, kemudian kita cuci, dituangkan, sehingga air yang mengalir di tangan kita itu langsung terbuang, tidak ada di dalam bejana, tidak masuk ke dalam bejana. Taib. Hadis ini menjelaskan tentang rincian berwudu. Berwudu. Saking rincinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus memasukkan air ke dalam hidung. Paham ya? Rasulullah menyebutkan memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya, disebutkan. Kalau kita tarik ke ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 6, tidak ada disebutkan masukkan air ke dalam hidung kemudian keluarkan. Hanya menyebutkan faghsilu wujuhakum. Basuhlah muka kalian. Hidung bagian daripada muka. Di dalam hadis ini Rasulullah sebutkan secara terperinci bahwa ketika engkau berwudu, jika kalian ingin berwudu, maka masukkan air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan.
Yang mana rincian-rincian wudu itu banyak sekali dijelaskan dalam salah satunya hadis Utsman radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya, yang mana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, datangkan air kepadaku, kemudian Utsman mengatakan, Utsman melakukan mencuci tangannya, kemudian berkumur-kumur tamadmado, kemudian wastansyaqa, masukkan air ke dalam hidung, kemudian mencuci mukanya 3 kali, mencuci tangan kanannya 3 kali, kemudian tangan kirinya 3 kali. Tapi dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan secara khusus memasukkan air ke dalam hidung. Jika disebutkan secara sendiri dan terkhusus mengandung makna yang sangat penting untuk kita ambil. Jadi termasuk hal yang diharuskan untuk memasukkan air ke dalam hidung. Banyak ulama yang mengatakan, apa sih hikmah daripada masukkan air ke dalam hidung? Ada yang mengatakan membersihkan, ada yang mengatakan ada setan yang bermalam di situ dan lain sebagainya. Tapi kita pahami hadis ini ya sebagaimana lafadznya, berusaha untuk tidak mencari hikmahnya, tapi kalaupun kita mencari hikmahnya, insya Allah semua hikmahnya itu mengarah kepada hal yang sangat positif. Jadi disebutkan secara khusus dalam hadis ini menunjukkan pentingnya beristinsyak ataupun istinthar. Wa man istajmar falyutir. Barang siapa yang beristijmar, bersuci dengan batu, maka hendaklah ganjil. Ganjil bukan satu tapi 3. Ahli Kuba adalah sahabat-sahabat Nabi yang menggabungkan antara istinja dan istijmar. Mereka ketika buang hajat beristijmar terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan istinja dengan air. Dan ini adalah yang terbaik dalam hal bersuci. Yang terbaik dalam hal bersuci. Sekian, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan 2 hadis. Semoga bermanfaat. Untuk pertanyaannya mungkin kita lanjutkan setelah adzan. Baik. Silakan muadzin. Baik, ada yang bertanya lisan? Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya, zina itu ada apa saja? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila." Zina ada zina hati, ada zina mata, ada zina kaki, ada zina tangan dan lain sebagainya. Kenapa ulama mengatakan demikian? Karena anggota-anggota badan tadi bisa saja melaksanakan zina itu secara sendiri-sendiri atau bahkan berangkat bersama-sama untuk melaksanakan perbuatan yang buruk tersebut. Bisa saja zina hati ketika dia melihat hal-hal yang haram, kemudian membayangkan dengan hatinya, kemudian membayangkan hal-hal yang buruk itu, maka disebut dengan zina hati. Kemudian zina tangan jika memegang, zina kaki jika melangkah ke arahnya, zina mata jika melihat. Mata melihat
hati membayangkan, kemudian tangan dan kaki yang membenarkan akhirnya dilakukan. Dalam dosa Allah Subhanahu wa taala mengatakan hanya dosa zina saja yang tidak boleh didekati. Wala taqrabu. Jadi dekat saja yang dilarang. Apalagi sudah kecimpung. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dari segala bentuk zina yang disebutkan tadi. Karena Masya Allah, kita hidup di zaman yang kita ketahui bersama, sengaja atau tidak sengaja pasti ketika kita buka HP kita, ya muncul saja iklan-iklan dan lain sebagainya. Nas'alullah as-salama wal afiyah wa nastaghfirullahal azim. Masya Allah, Tat, apa yang dimaksud dengan Wahabi? Masya Allah, Wahabi. Saya bingung jawabnya. Wahabi itu apaan ya? Saya juga nggak tahu nih. Jadi Wahabi itu mungkin ada orang yang bernama Wahab, kemudian ada pengikutnya, kemudian dinisbatkan sehingga Wahabi. Misalnya ada siapa yang namanya Arab-Arab di sini? Hah? Fahad. Fahad ini kemudian ada pengikutnya disebut dengan Fahadi. Jadi begitu ya. Paham ya? Ustadz, Wahabi sesat atau tidak? Aduh, ini nggak tahu saya ini. Saya juga Wahabi juga nggak tahu siapa itu Wahabi. Wahabi yang mana nih? Yang jelas insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya masuk surga. Nggak usah ribut. Assalamualaikum Tat. Jika kita berjanji kepada Allah gak ngelakuin hal itu lagi, tapi kita ngelakuin hal itu lagi, hukumnya bagaimana Tat? Jadi kita ini memang manusia yang tidak tahu malu memang kita ya. Ya Allah, cukup, aduh, taubat ya Allah. Semalam, 2 malam, 3 malam, akhirnya malam keempat lakuin lagi. Tapi Allah itu sangat senang dengan orang yang bertaubat. Kita datang kepada Allah dengan dosa sebesar langit dan bumi, Allah datang dengan ampunan yang lebih besar. Tapi kita tidak boleh istimrar fil dzunub, tidak boleh terus-menerus berada di dalam dosa. Jadi karena kita tidak tahu kapan ajal itu datang. Jadi pertanyaan ini sangat cocok dengan hadis dalam hadis arba'in ya. Ada seorang itu, dia itu kalau dilihat itu ahli neraka nih orang nih. Ahli neraka. Sampai antara dia dan neraka itu illa dhira', tinggal segini lagi masuk neraka lah dia. Kita anggapnya begitu. Akan tapi dia sudah didahului oleh takdir, dia mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan taat. Dan ada pula orang yang ya Allah ya Rahman, semoga kita bukan golongan tersebut. Amalannya ya Allah, pokoknya masuk surga nih, ahli surga nih orang nih. Tetapi takdir sudah mendahului dia. Akhirnya dia tidak istiqomah, meninggal di akhir hayatnya dengan su'ul khatimah. Hadis ini mengajarkan kita tentang istiqomah. Mengajarkan kita tentang selalu dalam ketaatan, selalu dalam saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi kadang kita berazam untuk meninggalkan sesuatu, tapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan ujian yang sama, kemudian kita terjatuh di lubang yang sama. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa karena rahmat Allah sangat luas. Masya Allah. Pertanyaannya di kelas saja ini. Ma'nal fikhi logatan wa istilahan. Masya Allah. Di kelas saja ya. Ustadz, ada apa itu kufur nikmat? Dalam surat Ibrahim ayat berapa? Ayat 7 ya? Apa bunyinya? Lain syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi lawan kata daripada syukur adalah kufur. Dalam ayat Ibrahim ayat 7 ini adalah menjelaskan tentang ada kufur nikmat. Kalau dibahas sangat luas, nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah apa? Al-iman wal Islam. Kemudian kita tidak mau menerima nikmat tersebut, maka kita disebut dengan kufur. Baik? Kufur nikmat. Kemudian ada nikmat-nikmat yang ya keseharian kita berbentuk gizi, pakaian dan lain sebagainya. Tapi nikmat terbesar adalah Islam. Tidak boleh dikufuri, syukuri. Cukup ya, mau sholat kita. Besok lah lanjutin. Insyaallah di ustadz berikutnya bisa ditanyakan ya. Itu saja jawaban dari saya. Kalau ada salahnya saya mohon maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu minallah. Wa aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.